Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat, berhadir bersama kita Dewan Pimpinan UI Sumatera Utara, Bapak Dr. Akmaluddin Saputra MU, bersama Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam UI Sumut, Bapak Dr. Haji Abdullah Hakim Siagian SHM. Yang terhormat Ketua MUI Tapanuli Utara, Bapak Samsul Pandiangan SPDI, Bapak Direktur Ladwi Tapanuli Raya, Tapanuli Utara, Tapanuli Utara, Ada 4 kabupaten kan? Iya, Tapanuli Raya. Bapak yang hadir dalam kegiatan ini, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga melapangkan waktu kita berhadir dalam kegiatan penyuluhan hukum di regional MUI wilayah Tapanuli Utara. Kegiatan penyuluhan hukum ini oleh Ladwi dan MUI Sumut dilakukan di 3 tempat. Pertama sudah dilakukan di Deli Serdang. Ini tempat kedua Tapanuli Utara, dan kemudian tempat ketiga insya Allah sudah direncanakan nanti di Nias. Salawat beriring salam kepada Rasulullah SAW. Semoga sapaan beliau dapat menolong kita di yaumil akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة الرضا وارض عن أصحاب الرضا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المسأل الحرام ورب الركن والمقام أفرق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من السلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم ألهمنا علم الخائبين وإنابة المخبتين وتوبة الصديقين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك إنك على ما تشاء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. MUI takut kepada Bapak Samsul Pandiangan SPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Direktur Tadui Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Direktur Ladui Tapanuli Raya Bapak Raja Induk Sitompul SH.MH, Sekum MUI Kabupaten Tapanuli Utara, serta para ketua komisi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara. Bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ridhonya pada siang menjelang sore hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan Direktur Ladui Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyuluhan hukum yang terkait dengan tugas-tugas kita di Majelis Ulama Indonesia tentunya. Semoga silaturahmi dan acara ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Selawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita sama-sama memperoleh syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Bapak Direktur yang kami banggakan, selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara, mengucapkan terima kasih atas program atau kinerja yang telah dan akan
dilakukan oleh Lembaga Advokasi Umat Islam Provinsi Sumatera Utara sampai ke kabupaten dan bila perlu sampai ke kecamatan-kecamatan di hari-hari yang mendatang. Kami berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang telah memprogramkan hal ini. Kenapa? Karena di daerah begitu banyak memang masalah-masalah hukum yang belum jelas antara wakaf dengan penggunaan wakaf itu yang sekarang dipakai atau dimanfaatkan oleh pemerintah. Kami di Tapan Utara juga banyak pertanyaan Pak Direktur, karena yang selama ini ada madrasah-madrasah yang sudah dinegrikan, tetapi di akhir-akhir ini ada masalah karena sertifikatnya tidak jelas. Kalau masyarakat menghibahkan untuk wakaf, tapi di tengah perjalanan ketahuan jadi dinegrikan, kan begitu. Jadi ini masalah yang pelik memang kami hadapi di Tapanuli Utara ketika ada masyarakat atau organisasi bahkan lembaga pemerintah yang bertanya kepada kami. Kami sangat kesulitan untuk menjawabnya atau memberikan solusi kepada mereka. Jadi dengan acara ini barangkali kita terkhusus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara, mari kita mencari atau memberikan masalah-masalah ini di forum yang terhormat ini. Mudah-mudahan nanti Direktur Ladui Provinsi Sumatera Utara bisa memberikan solusi kepada kita yang akan kita teruskan kepada lembaga atau ormas-ormas yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Barangkali itu dulu Pak Direktur yang dapat kami sampaikan dalam sambutan ini. Mudah-mudahan tanpa mengurangi kebesaran hati kami atas kehadiran dan acara ini Pak Ladui. Sementara itu aja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Umum MUI Tapanuli Utara, Bapak Samsul Pandiangan. Selanjutnya sambutan DP MUI Sumut kepada Dr. Akmaluddin Saputra MPum, dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Ketua Umum MUI Kabupaten Tapanuli Utara Bapak Samsul Pandiangan SPDI beserta Sekretaris Umum dan semua pengurus, baik dari unsur ketua komisi maupun sekretaris komisi dan yang berhadir juga Ladui Tapanuli Raya. Yang saya muliakan Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam Ladui Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Hakim Abdul Hakim Siagian, Magister Humaniora MHum, juga dengan tim, ada Pak Benito, ada Pak Rizky, ada di samping-samping sini. Alhamdulillah, pada hari Ahad berbahagia ini, setelah kita makan siang, kita sudah bisa berkumpul untuk berbicara tentang permasalahan hukum yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya dan Tapanuli Raya pada umumnya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lembaga Advokasi Umat Islam ini dibentuk awalnya adalah untuk kepentingan MUI.
Awalnya dibentuk atas kepentingan MUI, dan MUI dibentuk untuk kepentingan umat. Karena waktu itu banyak pengurus MUI ketika mengeluarkan fatwa itu dipanggil kepada polisi. Dulu almarhum Pak Lahmudin, waktu itu dia wakil rektor. Wakil rektor itu eselon 2 kan? Kemudian diperiksa, panggil sama Jupiter. Yang manggil masih muda, itu agak tidak enak, padahal dia mengeluarkan fatwa. Maka dibentuklah sebuah lembaga. LADWI ini hanya ada di Sumatera Utara. LADWI ini hanya ada di Sumatera Utara. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu memiliki beberapa organisasi. Ada organisasi atau lembaga yang dibentuk dari pusat seperti LPPOM. Jadi LPPOM itu hanya ada di provinsi dan dibentuk oleh pusat. Jadi MUI Provinsi Sumatera Utara misalnya itu mengajukan nama-namanya ke pusat. Setelah itu di SK-kan pusat. Dan LPPOM itu bertanggung jawab ke pusat, bukan ke MUI Sumatera Utara. Kemudian, tapi nanti kalau mau pergantian tetap MUI Sumatera Utara yang mengusulkan siapa penggantinya. Ada juga organisasi yang namanya Dewan Syariah Nasional. Jadi LPPOM dan DSN ini dua lembaga organisasi di bawah MUI yang tidak dipunyai oleh lembaga manapun dari ormas Islam. Kalau fatwa mungkin ada kayak NU-nya Bahsul Masail. Walaupun tentu fatwa tetap yang dibutuhkan tetap yang umum ya, karena dia Muhammadiyah ada majelis tarjih. Nah, Dewan Syariah Nasional ini biar kita sama paham bahwa itu juga diusulkan oleh MUI setempat, tetapi tidak otomatis disetujui karena dia ada uji kompetensinya. Uji kompetensinya. Sehingga sampai sekarang baru 5 provinsi yang memiliki Dewan Syariah Nasional, dan alhamdulillah Sumatera Utara sudah memilikinya. Karena banyak yang tidak lulus. Banyak yang tidak lulus. Kalau pengalaman kami dulu, kalau masih sarjana dakwah, jangan mimpilah lulus. Itu memang harus syariah. Karena yang diuji usul fikih, dan usul fikihnya itu usul fikih ekonomi. Jadi ya bisa aja kalau alumni dakwahnya itu belajar usul fikih, kuat kaidah-kaidah bisa. Dan itu ada. Ada juga lembaga-lembaga seperti LADWI ini tidak ada di pusat. Tidak ada di pusat. Di MUI ini ada yang nggak ada di pusat, itu salah satunya lembaga advokasi, kemudian PTKU, Pendidikan Tinggi Kadar Ulama kan. Ada juga yang ada di pusat, ada di daerah seperti Ganas Anar. Ganas Anar itu apa Pak? Gerakan Nasional Anti Narkotik. Di sini mungkin nggak ada gitu ya, belum dibentuk ya? Sedang dijajakan. Iya, sedang dibuat ya kan? Karena memang agak sulit membentuk LPPOM karena nggak boleh. Agak sulit membentuk DSN karena memang di provinsi pun mencarinya sulit. Sumatera Utara cuma punya 2 itu, karena payah memang lulusnya. LADWI ada di sini ya, udah ada LADWI Raya ya, Tapanuli Raya. Jadi itulah lembaga-lembaga yang ada di MUI. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Majelis Ulama Indonesia itu merupakan tenda besar umat Islam, atau apa sih visinya? Ya memang untuk izzul Islam. Bagaimana umat Islam ini bermartabat. Ini udah kayak Pak Edi Ramayadi ya, martabat. Tapi memang biar bermartabat, biar dihargai. Izzul Islam, kita naikkan umat Islam itu. Dan fungsi Majelis Ulama itu merupakan tenda. Kenapa tenda? Nah, saya pikir-pikir kenapa tenda. Ini sering diucapkan sama ketua umum kita sekarang. Ya, kenapa tenda? Ya karena memang tenda itu bisa siapapun masuk ke dalamnya.
Jadi bahasa tenda itu udah lama. Bahasa tenda itu saya dengar itu sekitar 15 tahun yang lalu. Dan memang iya. Kenapa tenda? Kenapa? Karena memang siapapun boleh masuk, nggak ada pintunya. Karena semua pintu. Oleh sebab itu maka Majelis Ulama Indonesia itu mengumpulkan seluruh ormas yang ada. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Ittihadiyah. Di sini ketua gitu kan? Ada unsurnya ketua. Ada juga unsur, jangan lupa, Majelis Ulama ini adalah wadah perkumpulannya ulama, zu'ama, agniya. Jadi harus kita kumpulkan juga agniya di sini. Ada juga tokohnya. Ya rasa udah dikumpulkan itu ketua kan. Bukan hanya ormas, orang kaya juga penting kita. Karena kalau anggaran nggak masuk, nggak bisa kita buat acara. Ketimbang agniya itu menyumbang yang lain kan sama aja dengan nyumbang MUI, sama aja. Karena dia tenda besar umat Islam, maka dia dibuat untuk kepentingan umat Islam. Saya ulangi ya, dibuat untuk kepentingan umat Islam. Jadi jangan sampai MUI tidak mikiri umat Islam. Dan saya yakin semua ormas itu didirikan untuk kepentingan umat. Saya nggak yakin kalau ada ormas didirikan nggak untuk kepentingan umat. Jadi termasuk kita berkumpul di sini, ini membicarakan masalah umat. Saya yakin Muhammadiyah itu berkumpul, ormas itu untuk kepentingan umat Islam. Nahdlatul Ulama untuk kepentingan umat Islam. Al-Wasliyah akan berbicara untuk kepentingan umat Islam. Apalagi di sini organisasi Al-Ittihadiyah. Persis kalau di Jawa sana. Ada lagi organisasi Matla'ul Anwar. Itu seluruhnya dibangun, didirikan untuk kepentingan umat Islam. Maka ini poin penting ya Bapak. Maka kalau ada konflik kepentingan antar organisasi, kan di MUI ini nanti ada Muhammadiyah, ada Ittihadiyah, ada NU. Kalau ada kepentingan atau pergesekan kepentingan organisasi, maka yang didahulukan adalah kepentingan umat. Saya sampaikan ini karena memang permasalahan kita tuh itu agak muncul ini. Kalau yang di pusat katakan NU yang pusat itu A, tapi kita lihat di lapangan nggak A, gimana gitu, melepaskan itu? Padahal kita MUI. Atau kalau kata Muhammadiyah itu B, yang paling tidak diam lah. Misalnya ini nih, ini mohon maaf jangan tis ngomong ya. Kalau Muhammadiyah misalnya rayanya hari Senin, MUI bilang hari Selasa gitu. Kalaupun nggak mau kita hari Selasa, nggak usah digembor-gemborkan karena kita adalah orang MUI. Ini contoh, syukurnya kita sama kan. Tapi kalau itu nggak ada kepentingan umatnya, sebenarnya itu nggak ada. Itu hanya keyakinan saja. Keyakinan, jadi boleh hari Senin, boleh hari Selasa. Dan itu namanya ikhtilaf. Dan ikhtilaf itu rahmah. Tapi tetap tidak boleh memprovokasi kan, makanya sama-sama. Yang ini benar, yang ini benar. Tapi ada yang tidak, yang ini benar, yang itu benar. Jadi nggak semuanya itu ikhtilaf. Ada yang memang kepentingan itu, interest itu ada. Nanti akan kita rasakan. Di MUI Sumut udah terasa itu kan Bang kan? Makanya saya sampaikan di sini. Jangan sampai kepentingan interest organisasi itu mengalahkan kepentingan umat. Jadi ketua, tolong itu ketua. Karena memang kita didirikan kita berkumpul untuk umat gitu. MUI itu payung umat Islam. Mohon kita semua yang berada di MUI ini menyingkirkan kepentingan individu ketika bersinggungan dengan umat atau mementingkan kepentingan kelompok organisasi kita demi kepentingan umat. Karena baiat pertama kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan baiat Muhammadiyah, bukan baiat NU, bukan Al-Wasliyah. Yang kita baca di sholat adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
Bukan pula saya melarang kita loyal sama organisasi kita, tidak. Penting, loyalitas itu penting. Tapi ingat, ketika kita berbenturan dengan kepentingan umat, maka yang kita perjuangkan adalah umat. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai pemancing diskusi. Ini banyak nanti kepentingan umat ini tentang sengketa ini, tentang sengketa wakaf, tentang masalah hukum yang lain lah. Karena hukum ini memang, kalau dulu Pak Mahfud MD, dia guru saya dulu itu, Pak Mahfud MD, waktu saya di Jogja dia sempat. Memang benar, hukum itu tergantung siapa yang melihat. Mau A dicari A-nya, mau B dicari B-nya. Dan waktu saya kuliah S2 dulu, enggak, itu memang dijebak lah pakar-pakar hukum perdata USU itu. Ini ada perkara korupsi, disuruhlah pakar-pakar, profesor-profesor perdata melihat permasalahan ini dari kacamata perdata. Ya hasilnya pasti perdata. Yang pidana tadi itu macam mana? Coba kumpulkan profesor, coba lihat ini perkara ini dari kacamata perdata. Kira-kira hasilnya ini perbuatan perdata atau pidana? Karena yang diporsir itu untuk melihat ini perdata, maka kecenderungan itu menjadi kasus perdata itu tinggi. Biar nampak fair, panitianya diundanglah jaksa. Jaksa mana berani sama guru besar? Profesorku itu pun tidak datang. Kalaupun datang dia diundang dalam acara seminar itu, diamlah dia. Jadi nggak objektif. Ada kadang yang panitia itu nakal. Ada yang memang hukum itu dikondisikan, dan sebenarnya kita tahu. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengkondisikan sehingga hakikat substansi kebenaran itu tertutupi. Jadi mohon maaf Bapak, saya sering menjumpai secara prosedur itu memang benar, tetapi hakikatnya salah. Dan kita akan dimintakan pertanggungjawab kita di akhirat tentang hakikat. Memang benar, nahnu nahkumu bidzawahir. Tapi kita juga tahu bahwa syara'irnya itu salah. Kan? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi wa antum ta'lamun. Tahunya kita itu nggak boleh. Tapi kita ajukan ke pengadilan dan kita menang. Karena kita memang lebih cerdik, kita lebih ini. Tapi kita tahu itu haram. Paling tidak kita dalam berorganisasi tidak begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut nanti Bang Hakim ini memang direktur kita, direktur Lembaga Advokasi Umat Islam, dan alhamdulillah sekarang beliau berada di posisi strategis di MUI Sumatera Utara sebagai sekretaris bidang hukum. Dan saya dulu kan sekretaris hukum komisi, cuma sudah berganti. Sekarang saya ketua Infokom. Makanya saya bawa tim dari ini. Makanya untungnya ketua Infokom itu ada ininya, ada alat-alatnya. Jadi kalau sekretaris Ladu ini ketua Infokom Bang Da, aman semua untuk penyiaran. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau bahasa saya kurang sopan, kurang berang di negeri yang bertuah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Akmaldin Saputra, MHum. Selanjutnya diskusi tadi sudah diberikan pemantik masalah dari dalam hukum yang dihadapi umat di Tapanuli Utara. Mudah-mudahan ada respon dari kita semua dan bisa kita diskusikan bersama. Hadir bersama kita Pak Abdul Hakim Siagian, Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumatera Utara. Dipersilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ketua Umum MUI Kabupaten Tapanuli Utara, Pak Samsul Andiangan, Bapak Sekretaris Umum beserta seluruh pengurus MUI yang hadir teristimewa,
mulai dari yang membacakan Al-Quran tadi, Pak Srega, Pak Nastian yang membawakan doa, kemudian juga kepada Direktur Ladwi Tapanuli Raya, begitu Pak Topul ya. Dan kemudian kawan-kawan sekalian, tentu teristimewa kepada Dr. Akmaluddin. Pak Akmal ini posisi sekarang sebetulnya pada posisinya ini. Tadi dalam kapasitas sebagai mewakili MUI, karena ini satu faktor sebetulnya, karena kebetulan kami tinggal di Medan. Kalau saja kami tinggal di Tapanuli Utara, sudah pasti ketua MUI tak dapat kami. Tapi kalau Pak Samsul tinggal di Medan, insya Allah ketua MUI itu akan dipercayakan kepada beliau. Kenapa? Dari senioritas dan lain sebagainya. Ini tak ada maksud mengumbang-umbang. Karena saya lihat, sekian kami sekian togan kepada di Bangarra Panjaitan Sida Tonga Siani Parpardosi. Dan saya masih terus mengikuti aktivitas kegiatan adat. Jadi di Punguan Gomparto di Bangarra saya sebagai penasehat. Walaupun panjang ceritanya. Kalau saya kelahiran Asahan. Opung dulu yang pindah ke Asahan dari Sigura-gura. Mendiang ibu saya bertambunan, Pak Segen, Tambunan, tapi sudah lebih dulu. Keluarga yang dulu kalau agak apa Buah Tambunan, Jamaluddin Tambunan. EWP Tambunan. EWP Tambunan. Kalau sama EWP agak jauh, karena tak ada Tambunan yang dibantunya dulu. Tambunan yang paling terkenal, tapi yang paling jujur. Kita lanjutkan langsung barangkali Bapak Ibu sekalian kepada yang disampaikan Pak Ketua, karena itu salah satu fokus. Poin pertama, bagaimana kita bisa membangun sinergi dengan Ladwi Tapanuli Raya. Pertama, bahwa Ladwi ini fokus sebetulnya aktivitas dalam dua konteks. Litigasi itu Bapak-bapak adalah memberikan bantuan hukum, menjadi kuasa dalam hal terjadi sebutlah permasalahan hukum, pelanggaran hukum, apakah hukum pidana, perdata, tata usaha negara, kecuali hukum karma. Kalau hukum karma itu urusan sendiri, berat. Apakah sebagai korban atau barangkali juga dituduh sebagai pelaku. Yang kedua, memberikan pandangan legal opini, keahlian. Justru karena itu di struktur kita ini disebut dengan non litigasi, yang kita rekrut, kita ajak bersama dari latar belakang profesional, keahlian, akademisi, guru besar. Yang ini kita harapkan seperti kalau di MUI ada komisi fatwa, memberikan fatwa, tapi bukan fatwa agama, fatwa dari pendekatan hukum dalam rangka menjernihkan, menjelaskan, memberikan jalan alternatif terhadap berbagai problematika. Persis yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, masalah yang kita hadapi saat sekarang ini luar biasa. Kita tidak sedang baik-baik saja ini. Secara konstitusional Indonesia negara hukum. Tak ada tawar-menawarnya itu, karena itu tegas disebut dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dalam praktek kesehariannya, saya melihat ini subjektif, bahwa harapan kita Indonesia negara hukum tak pala harus sampai hukum sebagai panglima, tapi bahkan hukum itu nampaknya dijadikan alat kekuasaan, pertarungan politik, objek bisnis dan lain sebagainya. Ringkas kata, sering disalahgunakan. Kalau begini dia, yang paling korban itu umat Islam. Pasti, dan itu kita. Kenapa? Karena yang memperjuangkan konstitusi Pancasila itu adalah orang-orang tua kita, ulama. Sekarang misalnya dari perspektif pertarungan SARA, kebencian kepada Arab dan bahkan bahasanya serta budayanya ini kan tak tanggung-tanggung. Pengulangan seperti waktu mau memuncaknya gestok dulu. Istilah kadrun itu dari Aidit, sekarang populer. Bahkan terang-terangan dinyatakan bahwa budaya Arab itu harus diperangi dan
enyah dari Indonesia. Bapak sekalian, jangankan budaya, kalau bahasa atau kata Arab saja akan dihilangkan, maka runtuhlah Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu isinya lebih 80% mengutip langsung dari kata-kata Arab yang itu sumbernya dari Al-Quran. Contoh sila kedua, kemanusiaan, adil, beradab. Dan berbagai lembaga, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian yang paling mendasar, hukum. Hukum itu tidak ada padanannya di bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan lain sebagainya karena sudah dimelayukan. Kenapa? Sumber pertama dan utama hukum dunia itu Al-Quran. Sekarang titik klimaks kita mengenai tentang kejahatan. Ini yang paling berat. Hukum pidana kita, peninggalan Belanda, sudah 77 tahun kita merdeka ini. Jam 77, baru 7 bulan melewat kan, karena ini baru September. Tapi hukum Belanda itu belum bisa kita gantikan. Hukum Belanda dulu samping menjajah, menyiarkan agama. Tapi tak boleh kita bilang yang non-muslim itu agama penjajah. Walaupun senyatanya memang mereka menjajah. Baik Portugis, apalagi lah Belanda. Kira-kira begitu. Lalu kemudian, karena belum ada hukum di sini dan di Belanda belum ada, mereka berlakukanlah hukum dari Perancis. Jadi yang pertama menuliskan, mengkodifikasi hukum model Eropa kontinental itu Perancis, Count Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu dalam menyusun hukum untuk negaranya, itulah corak Eropa kontinental. Sedikit saya agak berdiri ke sana supaya nanti sampai kita ke persoalan wakaf, supaya kita tarik nanti. Poinnya, semua sumber tertib hukum dunia dan kebudayaan ini, apalagi hak asasi manusia, itu sebetulnya dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh hukum pidana itu, esensi hukuman pidana kriminal adalah hukuman maksimal terhadap pelaku kejahatan. Sekarang luar biasa tarik menarik. Hukum peninggalan Belanda yang dikoordinasi dari Perancis dari Code Penal namanya, kalau Belanda Wetboek van Strafrecht. Dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana, kebetulan saya juga guru, dosen, saya mengajar di USU dan di UNSU serta di WINSU. Pasal 10 sampai pasal 43, hukuman maksimal terhadap kejahatan itu, pelaku kejahatan itu apakah makar lain sebagainya, hukuman mati. Hukuman mati. Tapi kalau historis belajar teoritis ditanya, hukum Belanda, hukum Prancis itu berasal dari mana? Disebut dua, hukum gereja kanonik dan hukum Romawi kuno. Kalau hukum gereja kanonik tak ditemukan hukum gereja, karena hukum gereja sesungguhnya masih perdebatan. Adakah mengatur tentang hukuman? Yang belakangan mereka yakini sebagai dogma bahwa menghukum mati itu tak boleh. Tapi yang pasti hukum Belanda, hukum Prancis yang sekarang masih eksis menjadi hukum positif di Indonesia, ancaman kejahatan tertinggi itu hukumannya hukuman mati. Tapi untuk penyempurnaan hukum pidana pengganti hukum kolonial ini, kawan-kawan dari non-muslim khusus Kristen, Katolik, dan Protestan menolak untuk dicantumkan hukuman mati sebagai ancaman hukuman tertinggi. Alasannya itu bertentangan dengan dogma. Sehingga sekarang banyak negara-negara yang menghapus hukuman mati dari ketentuan hukum pidananya. Tapi fakta, begitu banyak orang mati dibedil apakah oleh atas nama penegak hukum, karena takut melarikan diri, karena melawan, dan bla bla lain sebagainya. Di Indonesia contoh misalnya yang dituduh teroris. Untuk konteks ini, perjuangan kita panjang, karena hukum pidana bolak-balik terus akan direvisi hingga hari ini. Itu tak tuntas. Kekuatan Islam terpecah. Bahkan dari kalangan Islam ada pula yang mendukung itu. Sehingga konstruksi dari non-litigasi, kajian akademik, tak ditemukan apa jawaban terhadap pelaku kejahatan maksimal kalau bukan hukuman mati. Dan itu harus jawabannya kepada hukum Islam.
Poin ini kita berharap dan mengundang kawan-kawan aktivis Ladui, advokat, akademisi untuk terus berkontribusi agar revisi kitab undang-undang pidana ini jangan malah nanti seperti beberapa hukum itu nampaknya sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Contoh tentang hukuman kebiri. Hukum Islam jelas, tegas, terukur bagaimana memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Kejahatan apa? Prinsipnya kisos, begitu dimaafkan, selesai dan bayar dia. Tapi karena memang alergi terhadap konsep hukum Islam ini, dicari-carilah. Dan sekarang, tak satu ayat pun dapat ditemukan kekeliruan, apalagi kesalahan ayat-ayat itu. Dan dalam Al-Quran, ada sekitar 3,8% ayat-ayat tentang hukum. Tentang faraid, itu lengkap. Tentang wasiat, betul. Ini beberapa ajang perbedaan. Tapi Indonesia sudah mengatur hukum tentang itu dan hukum wakaf. Kepada konteks objek wakaf, benar Pak Baludin periode yang lalu sudah membukukan berbagai hal tentang wakaf, termasuk problematika wakaf, Bapak. Kita petakan sepintas makro bahwa kelemahan mendasarnya di kita. Jelas objeknya sudah wakaf, tapi tidak ditindaklanjuti agar tuntas sesuai dengan regulasi, yakni sampai sertifikat wakaf. Sehingga pada saat ada pewakif, lalu kemudian diurus oleh Najir, sebuah masjid ada BKM, berhenti sampai di situ saja, tidak dilanjutkan sampai pengurusan sertifikat wakaf. Problem mulai muncul pada saat misalnya pada meninggal para pengurus ini, atau konflik di internal, atau objek wakaf ini sudah berharga begitu tinggi. Contoh seperti di Medan. Di Medan banyak masjid beralih fungsi, diakal-akali, alasannya misalnya karena konflik sesama pengurus, bahkan sebagian memang sengaja dibeli, disuruh lari, dibilang ini yang menjualnya, dan lain sebagainya. Sekarang ada beberapa objek wakaf yang kita tangani, Pak Ketua. Yang cukup ramai itu Masjid Amal Silaturahim. Mungkin melalui media bisa diikuti. Masjid Amal Silaturahim di Sukaramai itu dengan Perumnas, bahkan Gubernur Sumatera Utara menegaskan kalau misalnya para ulama ini tak mungkin lagi menjadi komando memimpin jihad untuk menyelamatkan itu, biar saya turun langsung, kata Letnan Jenderal Lendi Rahmayadi. Dan waktu Mukerda di Brastagi, Pak Amal ya, dia tegaskan itu selama periode saya gubernur haram, tidak ada peruntuhan pemindahan masjid. Bagaimana dengan objek wakaf lainnya? Karena memang wakaf ini luar biasa saat sekarang, dari ketentuan akademis begitu banyak jenis wakaf. Salah satunya itu tadi, keinginan untuk berinfak, berwakaf agar dibangun sekolah, sebuah sekolah agama, tapi kemudian karena agama di bawah Kementerian Agama, maka begitu objek wakaf ini diwakafkan dan kemudian proses sertifikasinya bukan sertifikasi wakaf, tapi hak pakai milik Kementerian Agama. Di tingkat pusat sudah beberapa kali didiskusikan, dan bahkan dengan Amir Sak sendiri, Sekjen MUI. Alhamdulillah Sekjen MUI ini kan Amir Sak Tamburan. Itu dulu satu kos saya kebetulan, juga membidangi dan mendalami tentang berkait dengan itu. Langkah yang kita sarankan itu agar segera diselesaikan dengan titik temu dengan Kementerian Agama. Ini sebetulnya kenapa? Jangan sampai wakaf itu beralih fungsi menjadi milik negara, atau aset-aset yang bukan milik negara tahu-tahu diambil alih. Contoh, Rumah Sakit Haji Medan ini sekarang sedang ditangani oleh Ladui, dan termasuk kita fokus ke situ. Alasannya kalau konflik itu yayasan, saya bilangkan sama Gatot dulu gubernur, kalau alasannya konflik, kenapa UISU nggak diambil alih? Kenapa Metodis nggak diambil alih? Kenapa HKBP Nomensen nggak diambil alih? Itu bermasalah. Ada juga bantuan Pemprov lain sebagainya. Bapak-bapak sekalian, ini diperburuk dengan
cara pandang kita juga yang tak pas di internal umat Islam. Kemudian komunikasi yang dimunculkan juga kurang pas, dipertambah dengan disempurnakan. Dari kalangan aparat juga tak begitu positif merespon upaya perjuangan yang kita lakukan. Oleh karena itu, hemat kami, ini harus mesti kita keroyok bersama. Barangkali Pak Sitompul dengan kawan-kawan usul, coba nanti didata berapa banyak objek yang bermasalah begitu. Karena itu tak mungkin urusannya di tingkat daerah dan provinsi. Ini kelimbapnya di pusat. Justru karena itu rencana langkah yang akan kita ambil sebagai pilihan alternatif pertama, mulai dengan pendekatan administrasi. Kita konstruksi nanti dari pendekatan akademis, tentu dipaparkan kronologis historisnya, karena memang dari awal, lalu kemudian sampai kepada permintaan atau pasca desakan agar statusnya itu dikembalikan kepada fungsi sejak awal niat para pewakil, bahwa itu adalah wakaf yang akhir daripada output administrasinya sertifikat wakaf, bahwa di situ itu dilangsungkan pendidikan dan berbagai lain sebagainya, tak ada problem. Karena sekarang dibuat dikotomi, seolah-olah kalau sekolah ini belum hak pakai di bawah kekuasaan pemerintah, maka tak boleh mendapatkan bantuan. Dan ini tafsir sesat dari oknum yang berlebihan karena ditakut-takuti penyalahgunaan keuangan negara. Jadi poin pertama, kalau boleh luar biasa, Tapanuli Raya dihimpun berbagai informasi itu, salah satu misalnya tentang wakaf, apa problematikanya. Kalau misalnya di sini silahkan saja, kalau seperti penyakit memungkinkan untuk di sini silahkan saja ke rumah sakit Tarutung. Kalau tidak, kita rujuk lebih lanjut apakah ke tingkat provinsi atau ke pusat. Kalau ke tingkat provinsi kita akan melakukan pendekatan formal dan informal. Sedikit, hanya sekedar informasi saja. Saya kebetulan koordinator hukum pemenangan Edi Rahmayadi IJ. Di Masjid Agung kami sama, karena di situ lebih dulu. Saya Najir, beliau ketua panitia pembangunan, dan saya sekretaris umum. Alhamdulillah, walaupun terseok-seok, Masjid Agung yang di samping kantor gubernur, target kita 2021 ini akan diresmikan. Dan sudah sertifikat wakaf. Pertarungannya panjang, perkara pidananya sampai ke Mabes, pertarungan politiknya sampai DPR RI, pertarungan kekuatannya karena waktu itu Pangdam Edi Rahmayadi sampai ke Mabes Cilangkap. Begitulah pertarungan di internal kita. Ini contoh-contoh kecil saja. Maka pilihan kita, saya memandang kekompakan satu keniscayaan. Kompak saja kita menghadapi ini, apalagi orang bapak-bapak di daerah minoritas ini, belum tentu diterge, apalagi direspon. Apalagi kompak, yang seperti kata Pak Amal tadi. Justru karena itu, ini yang mau kita bangun. Karena kita bersaudara, tentu prinsipnya kasih sayang, saling mengingatkan dalam kebajikan. Kepada yang lain pantas mengambil sikap tegas, bukan kebalikannya. Masjid Agung itu ada yang keberatan dibangun, yang keberatan itu Islam. Tahu alasannya apa? Terlalu mewah ini dibangun, lebih bagus membangun masjid di daerah lain. Alasannya. Dan beberapa orang ikut, dan ada yang mendemon. Tapi karena memang pengurus-pengurus Masjid Agung itu pensiunan preman dari OKP, penyelesaiannya cara preman dibikin orang itu, dipukuli orang itu, selesai. Sekali demon selesai. Karena memang pengurus BKM sekarang itu ex IPK, PP, malah Donald Sidabangun itulah termasuk pegawai di Masjid Agung. Jadi pentolan-pentolan, karena kalau mendirikan bantuan hukum pemuda Pancasila termasuk saya. Beberapa kasus terakhir sebelum Olo Panggabean itu meninggal, saya pengacaranya.
Tapi mudah-mudahan ya sudah meninggalkan dunia hitam lah, walaupun belum terang kali, kira-kira begitu. Harapan kita Bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku, apalagi kita di lingkungan minoritas, ayo kita rajut kebersamaan, bukan memperuncing perbedaan. Karena filsafat kita ini nggak ada yang sama, tapi kita ini sesungguhnya tidak ada yang beda dalam konteks keagamaan. Sekarang yang paling penting adalah siasah dan strategi. Hukum ini esensinya itu. Sosialisasi tentang hukum ini kalau boleh, usahakan tidak ada persoalan hukum, memaksimalkan pencegahan. Kalau ada persoalan hukum, kita maksimalkan proaktif di depan membangun komunikasi agar bisa diselesaikan dengan cara-cara bermartabat dan cara-cara baik. Pengalaman saya beracara, Samsul Arifin itu klien saya, Gubernur Sumatera Utara. Cukup lama beracara di KPK itu, 2 tahun lebih. Apa poin yang bisa kita petik? Untuk persoalan hukum, yang harus kita maksimalkan persis seperti penyakit, memaksimalkan pencegahan. Oleh karena itu, bangun komunikasi, bangun kebersamaan dan kekompakan untuk bisa menyelesaikan itu dengan cara baik. Kenapa? Harapan hukum ini murni, tidak dipengaruhi oleh aspek sosial lain, Bapak-bapak sekalian. Tapi pandangan saya, dan itu realita, hukum itu adalah produk politik. Politik itu pertarungan kekuatan. Kemudian penegakan hukum adalah aktivitas politik. Contoh yang terakhir, Kosman yang disebut Muhammad Keci, yang sudah ditangkap Mabes, lalu kemudian viral Napoleon Bonaparte menganiaya. Kalau yang pernah beracara menangani perkara di tahanan Mabes Polri Trunojoyo, ekspos itu tak masuk di akal. Bapak sekalian, kebetulan begini, Kabaris Krim itu bekas mahasiswa saya. Apa poinnya? Beginilah kecermatan, kejelian strategi yang dimainkan oleh Islamfobia untuk menghantam berbagai simpul kepentingan, status, harkat martabat Islam dengan cara-cara licik tapi cukup cerdas. Contoh, yang terakhir di Makassar, membakar mihrab. Beberapa waktu sebelumnya di Batam, Najir itu dianiaya, dan hampir semua modusnya, ekspos berikutnya gila. Apakah ini kebetulan? Tidak, Bapak-bapak sekalian. Inilah mainan. Dan mainan yang begini harus kita respon. Apakah harus kita terjerembab melakukan itu? Tidak. Dan inilah yang harus mesti kita pahami, kita susun siasat dengan strategis untuk meresponnya. Termasuk mengenai tentang itu tadi, aset umat Islam. Pertanyaan, apakah yang aset umat Islam itu saja rupanya yang begitu? Tidak. Kenapa Kementerian Agama itu bukan hanya agama Islam? Yang Katolik juga, Protestan juga begitu. Pertanyaannya, kok di internal mereka hampir tidak ada problem? Kenapa? Karena mainan komunikasinya itu terjalin sedemikian rupa. Di kita itu terkesan sumbat dan bahkan ada kecenderungan mengajak konflik. Oleh karena itu, poin kami, usahakan berkoordinasi, berkomunikasi dengan unsur pemerintahan, khususnya Kementerian Agama, untuk memperbincangkan itu dengan cara baik-baik, dengan cara beradab dan beradab sesuai dengan sila kedua. Tak juga seperti penyakit rujuk. Ayo kita mainkan di tingkat provinsi dan kemudian kita teruskan, kita komunikasikan ke tingkat pusat melalui komunikasi informal dan formal. Contoh, kami menangani kasus di Bali. Anggota DPD Bali yang fanatik Hindu itu memanfaatkan posisinya untuk memperjuangkan kepentingan Bali, karena saat sekarang juga kan ada orang Bali yang masuk Islam itu yang mereka kejar agar ditahan seperti Waloni. Dan bahkan Bapak sekalian, Ustadz Abdul Somad
terbuka mereka menyerang itu dan mendesak supaya ditangkap. Sampai begitu sekarang eskalasi meningginya interaksi sosial kita. Hukum harus merespon ini dengan arif. Ayo terus membangun komunikasi untuk bisa mendapatkan pemahaman yang sama dalam rangka merespon dan memaksimalkan pencegahan. Jadi termasuk rumah ibadah di beberapa tempat di ex Tapanuli utama, jangankan membangun masjid, untuk membangun musola kan dipersulit dengan berbagai syarat dan lain sebagainya. Termasuk rencana ke sini Pak Ketua, di mana nanti yang ada peluangnya ke situ itu sudah ada rencana. Kita lambung ke kantor gubernur, bahkan kita komunikasikan apakah melalui asistennya, sekda, atau mungkin Pak Gubernur atau wakil yang akan mengkomunikasikannya. Karena itulah dulu Pak Luhut bin Sarpanjaitan itu hal-hal yang agak sepele di internal Medan itu langsung menelepon wali kota, dan itu beberapa kali di depan saya. Saya masih ingat betul, begitu dulu Abdillah akan mencanangkan Ramadan Fair, Pak LDB bilang, kalau begitu kamu harus fair, alokasikan juga untuk anggaran yang sama. Dan inilah yang berlaku juga di beberapa tempat tidak ada alokasi bantuan APBD untuk MUI. Bayangkan, MUI lah representasi untuk membumikan sila pertama, dan apapun konflik pasti pemerintah akan menjemput, mengundang MUI untuk jadi bumper. Apalagi kegiatan-kegiatan resmi, konon pula untuk urusan doa. Dan biasanya ketua MUI urusan doa itu kan Pak Ketua, di beberapa tempat. Tapi yang berdasarkan Pancasila, sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa itu, MUI dianggap LSM, dan sekarang banyak yang mendesak untuk dibubarkan. Tulisan saya ada beberapa tentang itu, karena kalau ada waktu saya suka menulis. Saya bilang kan, MUI harusnya dihargai sebagai organisasi istimewa yang membumikan Pancasila, representasi dari umat. Karena kepengurusan MUI itu merupakan proses demokrasi langsung. Maka ke situ itu bukan sifatnya bantuan, tapi alokasi APBN, sehingga mereka independen, tidak terbawa rendong kepentingan-kepentingan politik. Sama seperti DPR juga begitu, Mahkamah Agung juga begitu, punya anggaran berdiri sendiri dari sumber uang rakyat APBN. Maka dengan begitu itulah mereka diberi kesempatan untuk menggunakan uang ini dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukan seperti sistem sekarang. Kalau sistem sekarang, kita ini subbagian dari dinas bansos, kena dicantolkan ke situ, dana hibah dan lain sebagainya. Jadi karena dana hibah berarti hampir identik dengan LSM. Alangkah naifnya, tapi ini sudah kita sampaikan, menjadi perjuangan MUI di pusat, dan periode SBY dapat satu, tapi belum tuntas. Kan ada kehususan terhadap MUI, alokasi anggaran tiap tahun. Tapi untuk provinsi, kabupaten, kota belum, tergantung kedekatan. Dari sini tak tahu kita, kalau dekat dengan bupati, lumayanlah. Tapi kalau berseberangan politik dengan bupati, keriglah, bahkan peranglah, kan kira-kira begitu. Bahkan ada yang diberhentikan. Iya. Kalau begitu itu, bapak-bapak sekalian, ayo kita bersinergi, kita mainkan. Kami yang menggonggong bupatinya. Kira-kira begitu Pak Ketua. Kira-kira begitu. Lalu kemudian lebih lanjut kami berharap ada case atau mungkin lain sebagainya. Intinya kami melangsungkan silaturahim, datang bertemu muka, mohon pandangan, nasihat dan saran, sekaligus bagaimana memandang berbagai hal sekarang ini dalam rangka mempersiapkan rencana tindak lanjut dengan pendekatan siasah dan strategis. Itu sebetulnya, tapi pendekatannya Islami. Seperti kata Bang Amal, dalam organisasi MUI, payung tenda besar umat Islam. Kenapa? Saya yakin problematika bangsa ini dan dunia ini
Cuma satu solusinya yang bisa menawarkan itu tuntas, Islam. Tapi pendekatannya bukan dengan cara fanatisme buta dan dengan simbol-simbol saja, apalagi dengan cara-cara yang sekarang disebut dengan ekstremis. Belum apa-apa kita sudah dituduh anti toleran, anti Bhinneka Tunggal Ika, dan bahkan teroris lain sebagainya. Inilah dialektika. Kita terkadang terpancing oleh itu. Dan jangan, kenapa? Yang memerdekakan bangsa ini, yang menjadi pahlawan itu Islam. Kalau pendekatan Papua, mereka minta minimal 10% kekayaan alam. Kalau begitu, berarti kan minimal umat Islam minta 10% saham dari semuanya. Orang dulu 90% Islam. Sekarang di bidang ekonomi kita habis sebagai konsumen, tidak ada produsen. Pertarungan global menyebabkan posisi kita semakin sulit karena berkelindan setelah selesainya perang dingin. Maka kekuatan-kekuatan yang sekarang menjajah Indonesia tanda petik itu kompak membagi-bagi kita antara ideologi liberalis, kapitalis, individualis dengan sosialis, komunis, dan ateis. Justru karena itu pertarungan kita lalui bagaimana memperjuangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konsep Islam, khususnya APBD. Program kita mencermati alokasi APBD prioritasnya khususnya terhadap umat Islam, karena ini konteksnya MUI. Apakah bansos, sumbangan, dan lain sebagainya. Baru kemudian mengawasinya supaya nanti tidak jadi silpa semua. Kenapa? Tren bantuan untuk umat Islam di berbagai kabupaten kota provinsi itu besarnya lumayan, tapi kemudian realisasinya 100% silpa. Dengan begitu bapak-bapakku, orang tuaku, bapak-bapak sekalian, bapak-bapak yang diamanahkan sebagai pengurus MUI di daerah minoritas, jauh lebih berat tantangannya. Pertama, minimnya anggaran. Kemudian yang kedua, jumlah massa, backup, dan kemudian perjuangan yang kita sunyi dalam keramaian. Kira-kira begitu harapan kami. Apapun inventarisir masalah hukum, insya Allah kita siap mengeroyoknya, membicarakannya, dan tentu mencarikan solusinya. Pendekatannya silahkan pendekatan politis, administrasi, dan bahkan langsung pendekatan hukum. Kita persiapkan sedemikian rupa. Itu kira-kira poinnya. Enak betul. Pak Sitompul dan kawan-kawan sudah siap di sini. Juga karena latar belakang sebagai advokat, sama, saya juga begitu. Saya advokat 91, Pak Sitompul? Ya, saya 91, dan saya periode yang lalu Bang Hasibuan, saya pengurus pusat Dewan Pakar Peradi. Barangkali begitu saja informasi silaturahim untuk mengakrabkan kedekatan kita dalam rangka bisa memaksimalkan peran dan organisasi yang kita cintai ini dan kita diberikan amanah dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Tak ada tujuan lain. Ini ngelantur kemana-mana karena nggak ada jumlah diceritakan itu. Kedua, izin. Silakan langsung saja. Jadi Bapak sampaikan tadi banyak itu tentang Indonesia negara hukum. Betul, Indonesia negara hukum. Tapi hukuman tergantung siapa yang pegang, kan itu Pak? Ya. Tergantung siapa yang pegang kekuasaan, itu dia. Mungkin tidak jauh beda, mungkin hanya sedikit yang ingin kami sampaikan mengenai ini. Semoga tidak termasuk hibah ini karena masalah hukum dia. Ini kebetulan masjid di sini kan ada Pak, Masjid Al-Jihad. Ya. Dan itu termasuk masjid tertua Pak ini. Kalau tidak salah berdiri tahun 1838. Ini nih. Cuma sayangnya ketika dibangun kembali, seluruh bangunan yang pernah dulu ada itu hilang seluruhnya. Artinya masjid baru sebenarnya. Itu dia. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu itu Kakua Tarutung selalu mengumpulkan sertifikat wakaf masjid yang ada di Tarutung Jalan Sebarita. Tapi masjid itu tidak pernah masuk. Tidak pernah ada katanya diberikan sertifikat wakafnya ataupun tanda wakafnya tidak pernah diberikan. Padahal seingat kita
itu wakaf yang diberikan oleh Tuan Syekh. Itu ada Tuan Syekh di sini. Mari pegang. Di sini di tangan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, dan pernah juga muncul isu itu wakafnya mereka tarik. Jadi keluarganya menarik itu wakaf. Jadi kesimpulan kita itu masjid pribadi akhirnya, kan itu Pak. Kalau sudah tidak punya wakaf lagi, nanti masjid pribadi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Artinya kalau sudah masjid pribadi dia, bagaimana sungguhnya itu Pak? Bagaimana sungguhnya secara hukum Islam masjid ada tapi masjid pribadi dia dan dipergunakan untuk pribadi. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir, nanti Pak Maliku juga membantu dan Pak Apa juga. Ini peneliti kita ini, dia sedang meneliti. Jadi wakaf itu tak boleh ditarik. Itu poin pertama. Undang-undang yang baru gitu Pak ya? Iya. Ya kenapa? Karena prinsipnya juga memang begitu. Tapi kelemahan belum tuntas penyelesaian administrasinya sampai kepada sertifikat wakaf. Iya. Kalau secara historis itu sudah berdiri sejak tahun 18 sekian, berarti sudah heritage, sudah peninggalan sejarah seperti Masjid Raya dan lain sebagainya. Karena ini kan kita masih asumsi. Iya. Saran, coba dicari informasi pembanding, kalau bahasa medianya, klarifikasi, validasi, dan verifikasi untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, atau dengan kata lain, bagaimana faktanya. Dengan dasar itulah kalau seperti bahasa kesehatannya, apa hasil labnya, baru nanti kita berikan pandangan sebelah apa baiknya pilihan terhadap itu. Feeling saya yang sudah diwakafkan sebut oleh almarhumah orang tuanya, maka ahli warisnya tak punya wewenang, tak punya dasar, tak punya hak untuk membatalkan dan mencabut itu. Itu prinsip, kecuali karena fakta banyak juga yang begitu. Contoh, alas haknya sebutlah surat camat, dan surat camat ini belum dipecah, sehingga pada saat orang tua meninggal, maka ini objek warisan, padahal sudah diwakafkan, tapi baru di bawah tangan, maka mereka tidak akui itu di bawah tangan, karena mungkin keserakahan, karena berbeda pendapat dan lain. Kenapa? Kelemahan kita, banyak keluarga yang tuntas dan bisa segera menyelesaikan kalau orang tuanya meninggalkan utang. Tapi banyak keluarga perang-perangan ngasah parang kalau keluarganya meninggalkan warisan untuk berbagi. Jadi luar biasa terbalik-balik ini kita. Itulah mungkin barangkali efektifnya kerja setan. Jadi nanti coba dicari tahu dari beberapa sumber. Pertama gua pasti tahu. Karena memang dia yang punya informasi mengenai tentang objek dan kemudian di mana aset wakaf. Dan kemudian kepala desa atau lurah, camat. Pasti ada catatan di mereka berbagai objek-objek rumah ibadah. Kenapa? Karena menyangkut bantuan nanti dan lain sebagainya. Mereka punya data informasi tentang itu. Maksud kita, kalau itu sudah berdiri sejak tahun 1800-an, menurut saya, contoh Piara Jatarutu. Gereja awal mulai dulu kan tetap dipelihara. Iya. Dan kemudian di beberapa rumah ibadah lain begitu. Yang ini saya bermaksud untuk pengembangan kanan kirinya itu. Kenapa? Karena nampak betul sangat membutuhkan perluasan dalam rangka menampung jamaah agar nyaman beribadah, kan itu poinnya. Kenapa? Secara umum, ini barangkali Pak Stompul ya, pas ini agak strategis. Perjuangan Pak Luhut bin Sarpanjaitan menggelontorkan anggaran tapi dengan tema Danau Toba, ini kan tak tanggung-tanggung ke semua kabupaten yang bersentuhan dengan itu, paling tidak 7. Tapi yang cukup miris kita, destinasi halal, produk halal, atau barangkali sarana fasilitas umum yang wajib disediakan, itu kan sama sekali tidak. Dan kesan itu dibuat senjang dan peka. Bagaimana kita menyusunnya dari sini agar kita bisa suarakan?
Karena gubernur sangat mendukung supaya penyiapan berbagai rumah ibadah sarana untuk penunjang destinasi halal ini itu segera diwujudkan dan di-backup oleh provinsi. Itu salah satu poinnya. Termasuk nanti contoh yang agak sudah HP ini kan Masjid Parapat. Alhamdulillah. Tapi belum sukses kita untuk mengembangkan, itu sudah kita sampaikan. Kalau bisa diluaskan seperti Masjidil Haram atau Masjid Madinah, kan diluaskan kanan kiri, sehingga sekarang kalau pas misalnya waktu-waktu sholat itu kan padat dan bahkan berpotensi jadi macet di depan itu, karena sarana parkir kan cukup luas sebetulnya dibandingkan dulu. Tapi juga jamaah yang datang berkunjung, itu juga sudah membanggakan. Satu lagi di Samosir, Pak Sombo. Di Samosir, di ibu kota kabupaten Permupulan, masjid itu informasinya sampai sekarang ada masalah. Kita target menjadikan itu masjid agung. Jadi target ini tiap ibu kota kabupaten satu masjid agung. Karena itu program Kementerian Agama. Kalau misalnya itu bisa kita wujudkan, kan akan bertambah lah, karena ekstaput kan misalnya macam Toba. Saya tak tahu di mana lah yang bisa kategori masjid agung belum. Kalau kita Pak udah masjid agung, tapi namanya. Jadi Samosir, Toba, sama Tobasa belum. Ini kira-kira masukan. Macam mana nanti kita mengeroyok? Ini untuk salingnya nih. Maksudnya kan kira-kira begini, macam main bola lah Pak. Tendang ke sana, oper ke sana dan sebagainya. Nanti kesempatan untuk bisa kita colokkan kepada gubernur, karena salah satu program gubernur itu tambah Bang Ijek wakil gubernur, mendiang orang tuanya kan berencana membangun 99 masjid. Yang diresmikan sekarang belum sampai ke 50. Dan dia menantang kalau ada lokasi. Jadi ada beberapa pendekatan dan tentu backup kabupaten kota dan peran kita MUI kecamatan dan kabupaten. Saya sangat senang sekali Pak Sitompul mewilayahi Tapanuli Raya. Maka target kita untuk mendudukkan perencanaan membangun masjid agung di setiap ibu kota kabupaten X tahun, mudah-mudahan minimal konsep administrasinya bisa kita wujudkan. Bagaimana Pak Ketua ya? Kira-kira begitu. Yang sudah ada, Taput di mana masjid agungnya? Belum ada saya juga. Masjid Raya ada. Masjid Raya. Sekarang Masjid Raya sudah bagus siapkan, tapi sekarang ini konsep kita Masjid Agung. Ada satu. Nah, jadi disiapkan konsepnya supaya nanti bisa kita gulirkan. Salah satu momentumnya itu untuk rencana pembangunan fisik. Wakil Gubernur, saya tak mau minum kopi Pak. Udah hitam, nanti makin hitam pulang dari sini, tak dikenal orang sih Pak. Oh Pak Sekretaris. Barangkali begitu. Satu lagi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Tungguin aja mungkin Ustaz ke permasalahan di Kecamatan Pangaribuan. Kebetulan 11 tahun terakhir saya menjadi ketuanya di situ. Ada permasalahan wakaf yang memang ini notabene-nya terjadi pada tahun 1991. Kakua yang menguruskan wakafnya pun sudah berbulan-bulan. Kasusnya begini, Ustaz. Ada kolam ukuran ya satu lantai lah lebih kurang ukurannya, itu kolam ikan sudah ada sertifikat BPN wakaf, tetapi akta reker wakafnya tak ada, serta alas haknya satu pun tak ada. Ketika kita konfirmasi ke keluarga almarhum mantan kakuanya tidak ditemukan. Kami koordinasi ke BPN karena sudah tahun 1991 katanya sudah susah mencari berkas-berkasnya. Permasalahan 5 tahun terakhir ini
ketika kita mulai dapat banyak bimbingan tentang wakaf produktif, kita berencana memproduktifkan kolam itu. Nah, ketika dikerjai oleh Nazir, ini kita didatangi oleh keluarga. Kebetulan begini, yang punya wakaf ini Marga Gutong, dia yang mewakifkan, beliau mu'alaf. Beliau merantau ke Jakarta, bertemu dengan wanita muslim di sana, masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam ada bagian warisan dia dapat dari keluarganya, karena dia di Jakarta diwakafkannya. Tapi kita tidak temukan akta ikrar wakafnya, tiba-tiba sudah ada sertifikat dari BPN. Dan itu asli sama kita, Ustadz, ada sertifikat BPN-nya. Dikeluarkan tahun 91. Jadi lebih kurang 5 atau 6 tahun yang lalu kami kerjakan itu untuk membuat kolam. Kami didatangi oleh pihak keluarganya, keponakan-keponakannya lah, anak abangnya, anak adiknya, kemudian mengancam kami akan menuntut. Bahkan setahun terakhir pun ribut lagi. Ributnya karena mereka yang mengolah. Kita dari Nazir balas pula kan. Ketika mereka mulai bersih-bersih apa, saya bilang utus anak-anak muda kita usik itu, saya bilang. Jadi akhirnya kemarin sempat hampir ribut, kemudian ditengahi oleh kepala desa. Jadi kepala desa ya kita nggak tahu tingkat independennya bagaimana. Dia cukup mengatakan bagi kalian yang merasa haknya dikangkali, ya silakan aja tuntut ke pengadilan. Jadi memang pihak mereka pun mungkin berpikir menuntut karena tidak ada bukti. Dan kami pun mau menuntut, ya rasa kami, bukti kami juga kurang pas. Jadi kalau seandainya lah salah satu pihak menuntut, ini kemungkinannya bagaimana, Ustaz? Karena di kami cuma ada sertifikat BPN asli, memang asli. Dan kita sudah cek ke BPN, tapi pertinggal di sana nggak ada. Tapi memang asli ini dari BPN. Mohon pandangannya. Sertifikat BPN tanah BPN. Iya, cuma bukan sertifikat akta ikrar wakafnya nggak ada. Tapi sertifikat tanah dari BPN yang menyatakan tanah ini wakaf ada. Cuma alas yang lain itu nggak ada. Nah, ini mohon pencerahan. Jadi sepintas, walaupun memang harus mesti kita telusuri ke belakang, bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh BPN itu tertinggi dan terkuat tentang hak. Bahwa alas hak sebelumnya itu nggak urusan kita lagi, karena itu di BPN tinggal. Dokumen itu tinggal, karena yang kita pegang sertifikat. Tapi sebelum sertifikat ada, maka semua alas hak secara kronologis sampai silang sengketa bla bla dan sebagainya yang dibutuhkan wajib kita serahkan ke BPN, kemudian mereka cek fisik kalau prosedur formalnya dan lain sebagainya. Jadi syarat disiapkan saja atau barangkali disegarkan kenajirannya, ditunjuk untuk mengelola dan mengurus itu supaya punya legal standing, dan kemudian dikomunikasikan secara musyawarah kepada keluarganya. Mudah-mudahan sesuai dengan sila kedua beradab, sampaikan, tunjukkan bahwa ini sertifikat terkuat tertinggi diterbitkan oleh lembaga negara resmi, dan seandainya mereka tak bisa juga terima, silahkan saja. Kalau dipetunkan kayak mana itu? Silahkan urusan mereka, bukan kita lagi. Artinya kan kalau mereka mau petun, yang dituntut mereka kan BPN. Iya, kan? Dan kita nanti ikut sebagai pihak. Kalau misalnya, dan saya yakin itu akan kalah. Kenapa? Pertama, sejak tahun 91, karena keputusan TUN itu punya rentang waktu 90 hari untuk diajukan gugatan, walaupun ada celahnya. Nanti mereka memulainya bahwa sejak mereka tahu maka mereka tanya, begitu dan sebagainya. Jadi karena itu dibuatkan kronologisnya. Saya yakin ini pengalihan tanah yang diwakafkan mendiang orang tuanya kan sudah sejak lama mereka tahu. Tunjuk najirnya kuasai aja, Bang. Justru karena itu teknisnya najirlah yang punya otoritas nanti untuk mengelola, menguasai objek ini agar bisa produktif. Apakah untuk dilaksanakan di sebelah, diusahakan untuk jadi kolam. Sekarang tegaskan saja dengan begitu itu bahwa ini wakaf, sertifikat nomor sekian. Tunjuk najir, lalu kemudian mudah-mudahan najirnya amanah profesional. Udah, mereka yang mengerjakan. Udah, nanti ada hal lain sebagainya, diskusi dengan Pak Stompo atau dengan kami, dengan senang hati kita bantu. Kira-kira begitu. Mohon maaf kami kepada bapak-bapak sekalian, orang tua kami, ketua-ketua kami yang berbahagia, dan kepada Allah kami mohon ampun. Demikian sosialisasi tentang lagui kita ini, tentang hukum, dan tadi kita bahas tentang wakaf sedikit. Mudah-mudahan ke depan semakin akrab silaturahim, dan kemudian bisa terus
kita membangun, mewujudkan berbagai program sesuai dengan visi misi MUI. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Dr. Abdul Hakim Syagian, Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam Provinsi Sumatera Utara. Ucapan beribuan terima kasih kepada Ketum Majelis Ulama Kabupaten Tapanuli Utara sudah meluangkan waktu dan kemudian kita bisa bersilaturahmi di sini. Dan beberapa tadi masalah-masalah yang udah kita catatkan nanti secara bersama tadi kata Pak Direktur Ladwi akan kita tindak lanjuti sama-sama kompak untuk menyelesaikan persoalan ini. Sehingga nanti ada solusi dari setiap masalah umat Islam di Kabupaten Tapanuli Utara. Sekali lagi terima kasih. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bismillahil haq astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.